pihak yang terkait dalam hal ini satu BPN. Jadi bagaimana perkembangan tentang PTA itu, Adimulya atau Adimulya itu, Ketua? Terima kasih. Sebelum saya memaparkan giat-giat Oke, selamat sore pemirsa sekalian, kembali bersama channel LSM Sulukwansing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan kembali berbincang bersama Ketua LSM Sulukwansing, Saudara Nerdi Wantomes SH. Selamat sore Pak Nerdi. Selamat sore. Hari ini kita berbincang seputar perkembangan Sulukwansing, terutama tentang beberapa topik tentang persoalan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga ilegal, maupun pabrik yang diduga bermasalah. Kami mencatat, Ketua, beberapa perkembangan terakhir ini di sosial media. LSM Sulukwansing menyoroti terkait perusahaan PT Adimulya. Jadi bagaimana perkembangan tentang PTA itu, Adimulya atau Adimulya itu, Ketua? Terima kasih. Sebelum saya memaparkan giat-giat yang sudah kita lakukan, saya ingin menyapa dulu audiensi yang berada di luar sana. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Nerdi Wantomes SH, Ketua LSM Sulukwansing. Terkait dari giat yang sudah kami lakukan, yang pertama kami sudah melakukan konfirmasi terhadap PT Adimulya Agrolestari yang kita singkat dengan PTAA, yang mana ada dugaan yaitu kelebihan ataupun lebih kental kita mengatakan adanya penguasaan lahan di luar HGU. Makanya ini menurut kami penguasaan ini harus kita telusuri lebih lanjut, yaitu melakukan pengecekan ke lokasi di mana itu perkebunan Adimulya Agrolestari tersebut, yaitu di wilayah Logas Tanah Datar ataupun LTD. Dan kami beberapa orang tim sudah meninjau ke sana, dan ada plang yang menunjukkan di depan perkebunan itu, perkebunan ini adalah milik kelompok tani ataupun Poktan Maju Bersama, yaitu Desa Bumi Mulia. Bumi Mulia mendapatkan perkebunan itu tahun 2021, ya, 2021. Kemudian penguasaan itu dialihkan kepada Poktan Bumi Mulia, tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh PT AA tersebut. Mulai sejak tahun berapa dikelola sama PTAA? Itu sama berdirinya HGU-nya PTAA itu tahun 1994. Makanya perkebunan yang berada di luar HGU mereka pun itu umurnya juga sama dengan yang ada di dalam HGU. Nah, itu yang kami, karena tingginya pokok sawit itu hampir sama dengan yang di HGU dan di luar HGU. Gitu. Di luar HGU itu apa kawasan hutan atau bagaimana? Ada indikasi itu adalah HPK. Ada indikasi yang jelas, titik koordinatnya kita sudah dapatkan. Kemudian mencoba melihat dari citra satelit beberapa tim kita. Memang tutupan daripada bentangan sawit Adimulya Agrolestari ini berada di luar daripada titik koordinatnya itu. Luasnya berapa kira-kira? Lebih kurang 1000 hektar. 1000 hektar.
Kabarnya itu sudah dibagikan ke masyarakat Bukit Mulia berapa hektar gitu? Yang pas kita konfirmasi kemarin itu diberikan ke kelompok tani Poktan itu lebih kurang 340 hektar. Berarti selama ini PTA ini tak ada kebun plasma ya? Oh, tidak ada. Tak perlu plasma Tidak, ya? tidak ada. Ya, oke. Nah, cuma terindikasi bagi kami, kenapa diberikan 340 hektar itu? Ya. Itu karena perpanjangan HGU mereka yang habis tanggal 31 Desember 2024 kemarin. Karena ada dalam peraturan dari perkebunan itu, untuk perpanjangan itu harus mengeluarkan daripada perkebunan dalam HGU-nya 20%. Berada dalam HGU ya? Dalam HGU. Bukan di luar HGU ya? PTA ini untuk mengibuli nih, mengibuli perpanjangan ini ya berarti ya, perpanjangan HGU-nya ya? Iya, makanya terindikasi oleh kita seperti itu. Ya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu Undang Perkebunan, yaitu pasal 58 ayat 1, memang harus ada 20% itu yang diberikan kepada masyarakat. Tuh. Kira-kira apa langkah selanjutnya terhadap orang ini, terhadap PTAA? Terupasi apa langkah selanjutnya kira nih? Kita akan mengambil langkah yang menurut saya pantas dan layak, yaitu kita ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Teluk Banten dengan materi gugatan yaitu satu, penguasaan lahan di luar HGU, dan kemudian HGU mereka pun ada di dalam kawasan hutan. Dalam kawasan hutan? Ada di dalam kawasan hutan. Boleh saya berkata kawasan hutan apa ini kan? APK ini. APK. Nah. Udah dimasukin gugatannya? Rencana draft sudah kita lakukan, sudah kita revisi beberapa hal yang penyempurnaan dalam gugatan itu. Mungkin 2 hari atau 1 hari ke depan ini sudah masuk di Pengadilan Negeri. Pengadilan ya. Oke. Kita tunggu Ketua ya. Segmen yang kedua Ketua, setelah gugatan ke PT AA ini, apalagi yang lebih atensi lagi nih persoalannya akan digarap oleh SMSU Ketua? Beberapa kami membaca, melihat dan menengok di media sosial ataupun berita online itu terkait pendirian pabrik kelapa sawit oleh PT Pancaran Cahaya Sejati di Logas Hilir. Berapa? Singingi. PKS ini satu ya, sangat mencolok ya, berada di pemukiman penduduk. Yang kedua, PKS ini pemasok tandan buah segarnya dari perusahaan mana atau bermitra dengan siapa. Dan yang ketiga adalah apakah sistem daripada pengelolaan limbahnya sudah sesuai dengan AMDAL atau belum? Karena kami melihat ya hal-hal yang terindikasi nanti kenapa mereka diberikan izin oleh, apakah ini ada permainan kongkolikong dengan pemberi izin? Artinya izinnya lokasi di sini, dibangun pabriknya di sini. Itu. Nah, kemudian ya karena pernah saya dulu dengan mungkin ya dia sebagai kepala dinas di waktu itu. Saya pernah bertanya, loh kenapa kok ada di pemukiman, gitu kan? Wah dulu tidak di situ, dia dulu agak ke belakang. Tahu-tahu pas berdirinya PKS ini kok semakin jauh ke depan dalam hampir katakan cuma 200 meter jaraknya dengan sekolahan. Ini kan berdampak nanti terhadap satu kenyamanan sekolah ya. Ada fasilitas umum di situ kan. Gitu. Nah, kemudian juga terindikasi kenapa ini ada penggeseran lokasi berdirinya. Mungkin cuma kita belum cek lokasi. Adanya kawasan yang kemarin itu mau berdirinya PKS APK. Makanya ada pergeseran. Nah, maksudnya waktu izin pertama itu APK. Ada indikasi seperti itu. Berarti orang dinas nggak melakukan pengecekan ke lokasi berarti?
seperti itu. Mungkin kita tidak tahu lah seperti apa dalam pengecekannya. Yang jelas ada indikasi seperti itu, kita menduga seperti itu. Nah, menduga aja. Ya, pihak-pihak terkait dalam hal ini satu BPN, Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kuantan Sengi, kemudian Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, ya, kemudian dinas terkait juga perkebunan. Kalau nanti surat kita sudah kita layangkan dan tidak bisa memberikan jawaban yang pasti terhadap legalitas dari perkebunan ini, kita tidak akan segan-segan melaporkan seluruh instansi terkait ini kepada pemerintah vertikal yang lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Ya, itu harapan Pak Presiden. Ya. Oke, Ketua. Jadi kami mencatat ada dua persoalan yang jadi atensi ya Ketua. Yang pertama gugatan terhadap PT AA ya. Yang kedua PKS milik PT Pancaran Cahaya Sejati ya. Oke. Oke, pemirsa sekalian, itulah tadi perbincangan kita terkait perkembangan kegiatan LSM Kuansing selama 2 bulan ini. Mudah-mudahan mereka tetap eksis selalu bersuara demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan orang banyak, dan bukan berpihak kepada oligarki. Betul Ketua? Betul sekali. Sekian perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari Ketua Samsulu Kuansing. Mari kita berpijak dalam sesuatu hal adalah kebenaran. Di mana kebenaran itu akan selalu membawa kita ke jalan terang benderang. Makanya insya Allah suluh ke depan akan memberikan penerangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.